Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwani fillah, a'azzakumullah jami'an. Kemarin kita telah menyelesaikan bab seorang penuntut ilmu yang diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla, dia akan melihat gurunya seperti orang tuanya, bahkan lebih besar kedudukannya daripada kedudukan orang tuanya. Sekarang kita lanjutkan lagi bab at-talibu. Seorang talib dia harus bersyukur kepada gurunya. Nah, inilah terkadang kita mengklaim kita udah bersyukur sama guru kita, berterima kasih sama guru kita, tapi cuma sekedar lisan. Adapun aksi itu kebanyakan dari penuntut ilmu, sekali lagi di zaman sekarang, di zaman lebih lagi zaman Gen Z, ya, mulai dari zaman Gen Z kayaknya ya, itu banyak sekali penuntut ilmu yang dia tidak bersyukur kepada gurunya, yang dia tidak perhatikan terhadap jasa besar gurunya. Banyak faktor ya, di antaranya yang kayak gini ketika dia tuh ya anak pesantren SMP dan SMA. Kenapa? Karena dia belajar itu masuk pesantren masih disuruh sama orang tuanya, sehingga dia menganggapan apa? Dia beranggapan ya saya disuruh orang tua saya belajar. Sebenarnya saya nggak mau belajar. Jadinya alhasil apa? Tidak tahu terima kasih sama gurunya. Kemudian alhasil tidak punya adab sama gurunya. Alhasil tidak mau menerapkan konsekuensi daripada majlis min majalisil ilmu. Ini yang kayak gini sekarang nyata. Betul nggak? Dan juga di antara sebabnya mungkin ya faktor zaman. Nah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yashkurullah man la yashkurun nas. Seorang belum dikatakan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla ketika dia belum bersyukur kepada manusia. Sekarang manusia di sini umum itu. Siapapun yang berbuat baik kepada kita, siapapun yang dia memiliki jasa kepada kita, maka kita harus bersyukur kepada dia. Maka kita harus bersyukur kepadanya supaya kita dikatakan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kebaikan yang paling baik yang kita katakan adalah kebaikan yang tidak ada duanya adalah kebaikan ilmu, kebaikan arahan. Ya, itu kebaikan apa? Seorang bisa mendapatkan arahan menuju surganya Allah Azza wa Jalla. Seorang bisa mendapatkan arahan supaya dia tidak termakan fitnah dunia, supaya dia kembali kepada Allah Azza wa Jalla dengan selamat. Maka konsekuensinya dia harus lebih bersyukur kepada gurunya. Dia harus betul-betul bersyukur banget sama gurunya, karena gurunya yang menyelamatkan apa? Dia dari fitnah-fitnah yang besar yang melanda dunia, menyelamatkan dia dari huru-hara akhirat sebab gurunya. Jadi gitu. Wa bawwal wadi'i rahimahullah fi kitabihil jami'is sahih kitabul ilmi baban bi unwan syukrut talib muallimahu wa minhu sana alaihi bima yastahiquhu. Dan ini telah dibuat oleh Syekh, oleh Al-Imam Al-Wadi'i
Muqbil Al-Wadi'i di dalam kitab beliau Al-Jami' As-Sahih dalam Kitabul Ilm, sebuah bab yang berjudul syukurnya seorang penuntut ilmu kepada gurunya. Wa minhu as-sana'u 'alaihi bima yastahiqu, di antara rasa syukur apa? Dia memuji gurunya dengan perkara yang memang gurunya itu berhak untuk dipuji dari perkara tersebut. Kemudian beliau menyebutkan hadis yang di atas. Seorang tidak dikatakan bersyukur kepada Allah sampai dia bersyukur kepada manusia. Qala Ibnu Jama'ah rahimahullah fi tadhkirati sami' wal mutakallim fi adabil alim wal muta'allim. As-sadis, poin yang ke-6. Kata Ibnu Jama'ah Badruddin, an yashkura syekh ala tawqifihi ala ma fihi fadilah. Wajib seorang bersyukur kepada gurunya terhadap perkara yang seorang gurunya memberitahu kepada dia tentang perkara yang di dalamnya terdapat keutamaan. Anak ulang. Wajib seorang penuntut ilmu bersyukur kepada gurunya dikarenakan gurunya apa? Tauqifihi, memberitahu kepada dia atas perkara yang di dalamnya terdapat keutamaan. Guru antum ketika mendapatkan ilmu akan memberitahu kepada antum, dan ilmu adalah keutamaan yang sangat besar. Berkata sebagian ulama, al-ilmu wasilatun ila kulli fadilah. Ilmu itu adalah wasilah untuk mendapatkan, untuk sampai kepada seluruh keutamaan. Jadi harus kita bersyukur dari sisi ini. Wa ala tawbihihi ala ma fihi naqisah, dan juga karena seorang guru biasanya menegur muridnya atas perkara yang di dalamnya terdapat kekurangan. Terkadang guru antum umpamanya tidak melihat antum murajaah atau melihat antum main doang, melihat antum melakukan perkara-perkara mukhalafah. Guru antum apa? Tegur antum. Kenapa negur? Karena guru antum itu mahabbah fillah, supaya antum tidak diadab sama Allah Azza wa Jalla, supaya antum tidak dihukum sama Allah Azza wa Jalla, supaya kita mendapatkan hati yang bersih. Itu kembali kepada murid itu sendiri. Maka kita bersyukur ketika kita ditegur sama guru kita atas perbuatan jelek kita. Bukan malah marah. Ditegur malah marah. Padahal gurunya negurnya enggak marah. Gen Z, maklum. Ditegur malah kesel. Harusnya bersyukur, ikhwan. Ada yang menyelamatkan kita. Sekarang antum lagi lapar banget. Lagi lapar. Tidak ada orang yang membawakan makanan dan antum enggak punya makanan. Syukur. Antum enggak punya makanan sama sekali. Antum sedang berada di perjalanan, tiba-tiba ada orang mampir, bawa makanan, bawa air. Dia belum membagi antum. Apa antum bikin? Pengen sekali yang dia miliki, dan dia bagi ke antum. Bagaimana rasa syukur antum kepada dia? Besar kayak kan? Kenangannya itu sepanjang masa itu tidak akan dilupakan jasa. Padahal apa? Hanya menyelamatkan kita dari laparnya kita itu. Itu pun cuma sekali. Sekarang guru antum menyelamatkan dari perkara-perkara yang menyeramkan, yang antum sebenarnya atau naluri antum sebenarnya, hati kecil antum enggak mau mendapatkan perkara-perkara buruk, tidak mau beramal amalan buruk. Naluri antum, kita bicara naluri. Tapi karena hati kita kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, karena hati kita di dalamnya terdapat ron, terdapat noda yang membandel,
noda yang sulit untuk dihapus, maka terjadilah apa yang terjadi. Dinasihati gak terima, dinasihati karena kekurangan kesal, ngambek, marah dan semisal. Kita kasih contoh lagi. Antum sekarang sedang sekarang sedang ingin ke suatu tujuan, suatu tempat. Pertama-tama menggunakan Google Maps. Lancar tujuan antum. Ketika antum sudah sampai suatu tempat, ya antum nggak tahu di tempatnya di mana. Qadarullah, nggak ada jaringan. Google Maps antum mati. Di situ ada 2 jalan. Antum ke kiri, ini jalanan banyak penjahat. Ke kanan jalanan nggak ada penjahat, dan antum nggak tahu kemana jalanan yang aman dan jalanan yang sampai kepada tujuan kita. Antum belok kiri, jalan, ketemu orang. Mas, sebentar, mau kemana? Saya mau ke sini nih. Oh, jangan lewat sini, Mas. Kalau lewat sini, ini nggak aman. Tempat ini biasa banyak begal. Tempat ini jarang orang yang selamat kalau lewat sini. Apalagi Masnya naik motor. Apa yang antum pikirkan? Apa yang antum rasakan? Takut nggak? Takut. Antum langsung pergi nggak? Pergi. Terus lewat mana, Pak? Oh, lewat sana aja, Mas. Muter dulu, muter. Dia muter, ternyata itu penjahat. Enggak ya? Dia muter, betul. Ya? Betul, enggak ada sama sekali penjahat. Tidak ada sama sekali orang yang mengganggu dia dan dia sampai ke tempat tujuan dia. Kemudian dia tanya sama orang yang berada di tujuan dia, orang yang dia tuju. Emang betul ya di situ suka ada penjahat? Tadi saya ketemu orang gini. Iya betul. Iya, di situ suka ada begal ini segala macam semisal. Untung tadi anak gak lewat situ. Tadi ada orang masih tahu ada gini. Iya, alhamdulillah kalau lewat situ. Seneng gak tuh? Senengnya bukan main, dan antum akan terus mengingat jasanya dia. Walaupun gak kenal orangnya siapa, walaupun antum tidak pernah dibagi apa-apa sama dia, cuma diselamatkan dari perkara yang demikian, dari kesalahan jalannya antum. Itu sangat bersyukur. Ini sekarang guru antum lebih besar daripada itu tujuannya. Guru antum lebih tinggi, lebih agung daripada itu tujuan, yaitu menyelamatkan antum supaya antum bisa kembali ke kampung halaman dengan selamat, supaya kita bisa kembali ke kampung halaman dengan selamat. Karena sejatinya kita sekarang sedang berjalan ke kampung halaman kita, ke surgaannya Allah Azza wa Jalla. Yang mana seorang terkadang di dalam kembalinya kepada tujuan awal dia, banyak sekali hambatan yang dia akan rasakan, yang dia akan dapatkan. Maka seorang yang cerdas ketika diberitahu hambatan tersebut, diselamatkan dari hambatan tersebut, dia bersyukur, dia senang. Sebagaimana tadi orang yang naik motor. Tapi nyatanya enggak. Kenapa kok bisa kayak gitu? Kenapa kok bisa sakit hati? Kenapa kok dia bisa kesel? Sekali lagi, karena syahwatnya sudah menguasai diri dia. Qad syaghafaha hubba. Udah terlanjur cinta dengan yang dia lakukan. Udah terlanjur cinta, udah terlanjur kemakan bisikan syaitan. Udah terlanjur menjadi kebiasaan yang sulit untuk dirubah. Sekali lagi, mindset kita yang salah. Terkadang mindset kita apa? Kita, Ustadz, susah merubah kebiasaan, susah meninggalkan ini, Ustadz, karena kebiasaan kita, Ustadz. Gimana, Ustadz, kalau umpamanya kita pelan-pelan meninggalkan karena ini kebiasaan? Itu mindset. Bukan bagaimana hukumnya kita meninggalkan ini maksiat pelan-pelan karena kebiasaan kita. Bukan itu, ya. Harus kita rubah mindsetnya. Bagaimana caranya bisa kita meninggalkan kebiasaan kita itu? Maka caranya dengan bersihkan hati. Kemarin ada yang bertanya sama anak, kayak gitu persis pertanyaan. Maka
Caranya dengan bersihkan hati. Tazkiyatun nafas. Qalbu kita perhatikan. Bukan cuma jasad kita belajar, kita nyiramin apa nggak tahu. Karena hati kita gersang. Nggak masuk ke hati. Karena nggak berubah sikap kita. Kita setiap hari siram. Ternyata apa? Belum sampai hati udah bocor tuh airnya kemana-mana. Sono kemari nggak manfaat buat hati kita jadi. Si pembawa ilmu yang hatinya gersang. Na'udzubillah. Makanya ikhwan a'azakumullah, bersyukur kita kalau kita dinasihatin ada kesalahan dengan guru kita. Au ala kasalin ya'tarihi au qasurin yu'anihi au ghairi dzalik mimma fi iqafihi alaihi wa tawbihihi wa irsyadihi wa salahihi. Dia juga bersyukur karena gurunya menegur dia ketika dia malas. Ketika ada malas yang menimpanya, ketika ada kekurangan yang dia alami atau yang semisal dari itu, dari perkara-perkara yang bisa menyadari dia. Naam, yang bisa menyadari dia, yang bisa apa? Naam, menyadari bahwasanya ini adalah perkara yang sangat jelek. Ini adalah perkara yang sangat keliru dan juga dari perkara yang irsyadi, yang sifatnya itu apa? Bimbingan dari gurunya kepada dia dan juga perbaikan dari gurunya untuk dia. Itu harus kita bersyukur kepada guru kita. Karena kembalinya kemana ya Pak? Manfaatnya kembali ke siapa? Ke diri kita. Sebagaimana tadi orang yang ngasih tahu ke jalan, itu manfaatnya kembali ke siapa? Ke yang naik motor apa yang jalan? Yang naik motor, yang jalan tak dapat apa-apa, nggak dikasih apa-apa. Ya. Jadi gitu ya. Kita harus betul-betul sadar, ya. Kita saling menyadari. Jangan sampai antum sudah terlanjur dimainkan oleh syaitan sehingga apapun nasihatnya susah untuk diterima, sehingga kita susah merubah diri kita. Itu kalau udah kayak gitu udah bahaya. Apalagi sudah berani diam-diam main belakang sama gurunya, itu udah sangat berbahaya. Ya, itu tandanya salahul qalbinya ada sedikit permasalahan atau bahkan besar permasalahannya, yang harus dia perhatikan, yang harus dia ini bocor. Jadi itu perkataan Ibnu Jama'ah, ya, dalam kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim. Ini sedikit daripada potongan perkataan beliau. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi perkataan beliau di pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala bishawab. Jazakumullahu khairan katsiran. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yardah. Walhamdulillahirabbil alamin.